Modul 1.2 Koneksi antar materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Iva Dwi Mailidiawati, CGP Angkatan 11, kelas 288B, dari SMKN 1 Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Modul 1.1 dan modul 1.2 saling melengkapi karena keduanya membahas aspek yang berbeda, namun terkait dalam konteks merdeka belajar. Modul 1.1 memberikan gambaran umum mengenai konsep merdeka belajar. Sementara modul 1.2 fokus pada nilai dan peran yang dimainkan oleh guru penggerak dalam implementasi konsep tersebut. Berikut adalah beberapa refleksi saya setelah menjalani pembelajaran modul 1 dan modul 1.2. Yang pertama, saya sadar bahwa merdeka belajar merupakan sebuah gerakan yang besar yang memerlukan partisipasi aktif dari semua pihak terkait dalam dunia pendidikan, termasuk para guru. 2. Saya berkomitmen untuk menjadi seorang guru penggerak. Saya yakin bahwa saya dapat memainkan peran penting dalam mewujudkan merdeka belajar dengan menerapkan nilai dan peran guru penggerak dalam praktik pembelajaran saya. 3. Saya siap menghadapi tantangan yang mungkin saya hadapi. Saya yakin bahwa dengan belajar dan berkolaborasi, saya dapat mengatasi tantangan tersebut. Saya berharap bahwa pembelajaran dari modul 1.1 dan modul 1.2 dapat memberikan saya landasan untuk menjadi seorang guru penggerak yang efektif. Saya akan terus belajar dan berlatih agar dapat mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak dalam praktik pembelajaran saya. Peristiwa yang saya alami, salah satu tantangan yang saya alami dalam pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah saat saya harus melakukan introspeksi diri tentang nilai dan peran guru penggerak. Saya menyadari bahwa nilai dan peran guru penggerak saya harus lebih memperbaiki diri. Sebagai contoh, saya belum sepenuhnya mengutamakan kepentingan murid. Saya masih sering menegaskan pendapat saya kepada mereka tanpa sepenuhnya mendengarkan pendapat mereka. Selain itu, saya juga masih mengandalkan bantuan orang lain untuk menyelesaikan tugas dan masalah dalam pembelajaran, dan belum sepenuhnya mandiri. Namun, momen tersebut juga memberikan pencerahan bagi saya. Saya menyadari bahwa saya memiliki potensi untuk berkembang menjadi seorang guru yang lebih baik. Saya bertekad untuk terus belajar dan berlatih agar bisa menjadi guru yang mendukung kepentingan murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif.
Perasaan saya setelah mempelajari isi modul 1.1 dan modul 1.2, saya mulai menyadari bahwa pendidikan yang mengutamakan kepentingan murid adalah pendidikan yang mengenali serta menghargai potensi unik dari setiap murid. Pendidik semacam ini bertujuan untuk membantu murid mencapai perkembangan optimal mereka. Saya berkomitmen untuk menjadi seorang guru yang mendukung kepentingan murid. Tujuan saya adalah membantu murid menemukan potensi dalam diri mereka dan tumbuh menjadi individu-individu yang kuat dan berharga bagi masyarakat. Pembelajaran yang pernah saya lakukan, dulu saya berpikir bahwa pembelajaran hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan saja dari guru kepada murid, di mana guru sebagai sumber utama pengetahuan yang harus diikuti dengan patuh oleh murid. Namun, setelah mempelajari materi modul 1.1 dan modul 1.2, saya mulai menyadari bahwa pembelajaran merupakan proses yang jauh lebih kompleks. Pembelajaran melibatkan interaksi antara guru dan murid yang mencakup berbagai aspek seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Rencana penerapan ke depan setelah saya mengikuti pembelajaran dari modul 1.1 dan modul 1.2, saya menyadari bahwa penting bagi saya untuk terus mengembangkan diri sebagai seorang guru penggerak. Tujuannya adalah menjadi pendidik yang selalu memprioritaskan kepentingan murid dan mampu menciptakan pengalaman pendidikan yang bermutu. Berikut adalah beberapa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yang pertama, terus belajar untuk mendukung kualitas pembelajaran. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, berkolaborasi dengan pihak lain. Yang keempat, selalu mencari ide-ide baru atau inovasi baru. Yang kelima, selalu melakukan pembelajaran secara refleksi. Terima kasih. Demikian dulu dari saya. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.